Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mendengar kisah-kisah besar yang penuh hikmah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekaligus menegangkan, yaitu tentang fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia, munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah Dajjal disebut sebagai fitnah paling dahsyat sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat tiba. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya berulang kali memperingatkan umat Islam agar senantiasa berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal." Artinya, sejak penciptaan Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis ini menjadi peringatan jelas bagi kita semua bahwa pembahasan tentang Dajjal bukanlah perkara dongeng atau sekedar cerita khayalan, melainkan sebuah kebenaran yang harus kita pahami. Sebab siapa saja yang tidak mengetahui tentang Dajjal, tidak mengenali tanda-tandanya, dan tidak memahami bahayanya, maka sangat mungkin akan terjerumus dalam tipu daya yang mengerikan. Oleh karena itu, sahabat muslim sekalian, mari kita ikuti kisah lengkap perjalanan Dajjal, mulai dari asal-usul kelahirannya, bagaimana kehidupannya sebelum muncul di akhir zaman, hingga nanti akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam setelah turun kembali ke bumi. Semua ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperkuat iman kita kepada Allah Ta'ala, menumbuhkan kewaspadaan, serta meningkatkan keyakinan bahwa hanya Allah lah sebaik-baik pelindung dari segala tipu daya. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak seluruh sahabat muslim yang menonton video ini untuk mendukung channel dakwah ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan komentar positif di kolom komentar. Dukungan sahabat sekalian adalah motivasi besar agar kami terus bisa menghadirkan konten Islami yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Baik, mari kita mulai perjalanan kita dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan pula makhluk gaib lainnya. Ia adalah manusia yang diberi ujian luar biasa, diberi kemampuan-kemampuan aneh, dan ditangguhkan ajalnya hingga menjelang hari kiamat. Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa keberadaan Dajjal telah ada sejak zaman dahulu. Ia tidak mati, melainkan terus hidup hingga Allah mengizinkan ia keluar untuk menebarkan fitnahnya kepada umat manusia. Sebagian riwayat, sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah kita memahami pada bagian sebelumnya tentang betapa dahsyatnya fitnah Dajjal dan peringatan Rasulullah agar kita senantiasa berlindung darinya, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk lebih dalam untuk menelusuri asal-usul dan kisah perjalanan Dajjal hingga akhirnya terpenjara di sebuah pulau misterius. Kisah ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih jelas tentang siapa sebenarnya makhluk ini, bagaimana sifat-sifatnya, dan mengapa ia menjadi musuh besar umat manusia menjelang kiamat. Sebagaimana telah disebutkan, Dajjal adalah manusia, anak keturunan Adam, yang ditangguhkan ajalnya oleh Allah Ta'ala. Dari sisi fisik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang cukup detail agar umat Islam bisa mengenalinya dengan jelas. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Innahu a'war, wa inna rabbakum laisa bi'a'war, wa maktubun baina ainaihi kafir." Artinya,
Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Rob kalian tidaklah buta, dan tertulis di antara kedua matanya kata kafir. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa Dajjal memiliki ciri fisik yang khas. Ia buta pada salah satu matanya, sementara mata lainnya tampak menonjol seperti buah anggur yang menonjol keluar. Dan meskipun ia berusaha menutupi kekurangannya dengan menampilkan kesaktian dan tipu daya, ciri fisik ini menjadi tanda yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan, disebutkan bahwa tulisan kafir di antara kedua matanya bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik ia bisa membaca atau tidak, karena Allah yang akan memberikan kemampuan tersebut. Dari sini, kita bisa memahami bahwa fitnah Dajjal bukanlah perkara fisik semata, melainkan ujian keimanan. Mereka yang imannya kuat akan diberikan petunjuk sehingga bisa mengenalinya, sementara mereka yang lemah imannya akan mudah tertipu dengan segala keajaiban yang ditampilkannya. Sahabat muslim sekalian, salah satu riwayat penting yang menegaskan keberadaan Dajjal adalah kisah Tamim Ad-Dari. Tamim adalah seorang Nasrani dari Palestina yang kemudian masuk Islam. Ia menceritakan sebuah pengalaman luar biasa ketika ia bersama rombongannya terdampar di sebuah pulau terpencil akibat badai besar di tengah lautan. Di pulau itu, mereka mendapati sesuatu yang sangat aneh, yaitu seekor hewan berbulu sangat lebat hingga tidak bisa dibedakan mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Hewan itu kemudian berbicara kepada mereka, memperkenalkan diri sebagai Al-Jassasah. Al-Jassasah kemudian membawa mereka kepada seorang manusia besar yang terikat dengan rantai sangat kuat. Tubuhnya begitu kokoh, wajahnya seram, dan ia tampak menanti sesuatu. Orang itu kemudian berkata, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Tidak lama lagi aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu negeri pun yang akan luput dari kedatanganku, kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh para malaikat sehingga aku tidak bisa memasukinya." Kisah ini kemudian disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasulullah SAW dan beliau membenarkan apa yang diceritakan oleh Tamim. Rasulullah bahkan mengumpulkan para sahabat dan berkata bahwa apa yang diceritakan Tamim sesuai dengan apa yang beliau sampaikan sebelumnya tentang Dajjal. Dari sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bagaimana asal-usul Dajjal serta kisah Tamim Ad-Dari yang menjadi bukti keberadaannya, maka pada bagian kali ini kita akan masuk ke inti yang lebih menegangkan, yaitu tentang bagaimana Dajjal akan keluar ke muka bumi, bagaimana ia menebarkan fitnah, dan seperti apa kondisi dunia ketika itu. Kisah ini sangat penting untuk kita pahami agar kita tidak mudah terkecoh oleh tipu dayanya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam banyak hadis bahwa keluarnya Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat. Ia akan muncul pada masa di mana iman manusia sudah mulai melemah, banyak orang jauh dari agama, dan fitnah dunia semakin menguasai hati manusia. Saat itulah Allah izinkan Dajjal keluar dari tempat persembunyiannya untuk menebar kekacauan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Yakhrujud Dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in." Artinya, Dajjal akan keluar di tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40 hari. Rasulullah lalu menjelaskan bahwa satu hari pertama terasa seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari-hari sisanya seperti hari-hari biasa. Bayangkan sahabat sekalian, betapa dahsyatnya waktu terasa berbeda pada masa keluarnya Dajjal. Ini bukan hanya perkara angka, tetapi sebuah ujian yang sangat besar bagi umat manusia. Dajjal akan memulai perjalanannya dengan menipu manusia melalui janji-janji duniawi. Ia akan membawa apa yang tampak seperti surga dan neraka. Barang siapa yang tunduk kepadanya, maka ia akan memberikan kenikmatan dunia, tetapi sejatinya itu adalah neraka. Sebaliknya, siapa yang menolak dan tetap beriman kepada Allah, maka Dajjal akan menampakkan sesuatu yang seperti neraka, padahal itulah jalan menuju surga. Rasulullah bersabda, "Ma'ahu jannatun wa nar, fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar."
Artinya, bersama Dajjal ada surga dan neraka, maka nerakanya sebenarnya adalah surga dan surganya sebenarnya adalah neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu fitnah terbesar Dajjal karena ia mampu membolak-balikan realitas sehingga manusia yang lemah imannya akan tertipu. Mereka mengira mengikuti Dajjal adalah jalan selamat, padahal itu adalah jalan menuju kebinasaan. Selain itu, Dajjal juga diberi kemampuan oleh Allah untuk menurunkan hujan di tempat yang ia kehendaki. Apabila ada suatu kaum yang menerima seruannya, ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu tanaman pun tumbuh subur, hewan ternak menjadi gemuk, dan kehidupan mereka tampak makmur. Sebaliknya, bila ada suatu kaum yang menolak ajakannya, maka ia memerintahkan langit agar tidak menurunkan hujan dan bumi agar tidak menumbuhkan apapun. Akibatnya, kaum tersebut hidup dalam kekeringan dan kelaparan. Bayangkan sahabat muslim, betapa beratnya ujian itu. Orang-orang yang imannya lemah akan tergoda untuk mengikuti Dajjal demi mendapatkan makanan dan kemakmuran dunia. Sedangkan orang-orang yang sabar akan bertahan meskipun harus menghadapi kelaparan. Rasulullah bahkan menekankan bahwa pada masa itu, bacaan zikir dan doa akan menjadi makanan bagi orang-orang beriman yang tetap teguh di jalan Allah. Tidak hanya itu, fitnah Dajjal semakin menakutkan ketika ia mampu menghidupkan kembali orang mati. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah kita membahas bagaimana Dajjal keluar membawa fitnah besar dan menipu banyak manusia, kini tibalah kita pada bagian terakhir dari kisah ini, yaitu tentang bagaimana akhir perjalanan Dajjal, siapa yang akan menghadapinya, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai bekal kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa fitnah Dajjal tidak berlangsung selamanya. Meskipun ia diberikan kekuatan luar biasa, ia hanyalah makhluk lemah yang berada di bawah kuasa Allah. Akhir dari kehidupannya telah ditentukan, dan Allah mengutus seorang nabi mulia untuk mengakhiri fitnah tersebut, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai 2 kain berwarna kuning dan meletakkan kedua tangannya di sayap malaikat. Dari rambut beliau meneteskan air, dan setiap orang yang mencium nafas beliau akan mati, sejauh mata memandang. Ketika itulah, Nabi Isa akan mengejar Dajjal yang sedang membuat kerusakan di bumi. Rasulullah bersabda, "Fayat ba'uhu Isa ibnu Maryam, fayudrikuhu bibabi Luddin, fayaktuluhu." Artinya, lalu Isa bin Maryam akan mengikuti Dajjal, hingga berhasil mengejarnya di pintu Lud, kemudian Isa pun membunuhnya. Tempat yang disebutkan adalah Bab Lud, sebuah daerah yang kini berada di Palestina. Di sanalah Dajjal akan menemui ajalnya, dibunuh oleh Nabi Isa dengan penuh kehinaan. Dengan terbunuhnya Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Kebenaran kembali ditegakkan, keimanan kembali bersinar, dan umat manusia merasakan kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Kematian Dajjal menunjukkan satu hal penting, sebesar apapun tipu daya makhluk, ia tidak akan pernah bisa melawan kehendak Allah. Dajjal dengan segala kesaktiannya, dengan kemampuan menipu jutaan manusia, akhirnya jatuh tersungkur oleh seorang nabi yang diutus Allah untuk menegakkan kebenaran. Inilah bukti nyata bahwa kemenangan hakiki hanya ada pada iman, bukan pada kekuatan fisik atau keajaiban semu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah Dajjal terbunuh, dunia akan memasuki fase baru. Nabi Isa akan memimpin umat manusia dengan penuh keadilan. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menegakkan syariat Islam secara sempurna. Pada masa itu, dunia akan dipenuhi kedamaian, hingga anak kecil bisa bermain bersama hewan buas tanpa rasa takut. Rezeki mengalir berlimpah, dan tidak ada lagi permusuhan. Namun, kita harus ingat bahwa fitnah Dajjal bukan hanya terjadi di akhir zaman. Setiap zaman memiliki fitnah Dajjalnya sendiri, yaitu segala bentuk kebatilan yang menipu manusia. Kadang berupa harta, kekuasaan, kemewahan, atau pemikiran sesat yang menyesatkan hati. Karena itu, Rasulullah mengingatkan kita agar senantiasa memperkuat iman, berpegang pada Al-Quran, serta mengamalkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal di setiap sholat. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas."